Kericuhan mewarnai aksi penolakan atas eksekusi bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Andi Pangeran Petarani, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Massa dari pihak tergugat mencoba menggagalkan eksekusi dan menyerang petugas dengan lemparan batu dan petasan. Untuk memukul mundur massa, petugas kepolisian terpaksa melepaskan tembakan gas air mata. Kasus sengketa bangunan dan lahan seluas 4.000 meter persegi di Jalan Andi Pangeran Petarani ini disebut sudah terjadi sejak tahun 1996. Pihak penggugat mengaku sudah memenangkan kasus di pengadilan. Sementara menurut tergugat, putusan sengketa belum final dan masih dilakukan banding di pengadilan tinggi. Para pihak, baik penggugat maupun tergugat, itu ada kesepakatan bahwa pihak pemohon eksekusi itu tidak boleh lagi melanjutkan eksekusinya karena pihak termohon merasa putusan kemenangan itu diduga ada rincian palsu dan mereka sudah lapor ke Mabes Polri. Sebanyak 900 personel kepolisian dari Polrestabes Makassar diterjunkan ke lokasi untuk mengamankan aksi penolakan agar situasi kembali kondusif. Berdasarkan permintaan dari Pengadilan Kota Makassar terkait mengenai masalah permintaan untuk bantuan pengamanan pelaksanaan eksekusi hari ini, alhamdulillah sementara ini kita bisa saksikan berjalan dengan aman dan lancar. Setelah massa dipukul mundur, proses eksekusi kembali dilanjutkan dengan menggunakan alat berat di lahan seluas 4.000 meter persegi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, terkait dengan kasus Mbah Tupon, lansia yang kehilangan tanah seluas 1.655 meter dan diduga menjadi korban mafia tanah. Pemerintah Kabupaten Bantul menyatakan akan membantu Mbah Tupon mendapatkan kembali hak tanahnya dengan menyediakan pengacara gratis. Pemerintah Kabupaten Bantul akan memfasilitasi Mbah Tupon, korban mafia tanah, untuk kembali mendapatkan haknya. Kepala Bagian Hukum Pemkab Bantul Suparman mengatakan kasus mafia tanah yang dialami Mbah Tupon menjadi perhatian pihaknya. Pemkab Bantul akan membantu menyelesaikan permasalahan yang menimpa Mbah Tupon dan memastikan berada di pihak Mbah Tupon. Kami ada di pihak Pak Tupon untuk membantu penyelesaian ini dan fasilitasi apa yang diperlukan oleh Pak Tupon untuk memperoleh haknya kembali di proses-proses selanjutnya. Pak, apakah bisa dikatakan Bupati Bantul dan Pemkab siap mendukung Pak Tupon? Siap. Jadi kami akan sediakan fasilitasi untuk proses. Kalau kemudian Pak Tupon membutuhkan pendampingan hukum, akan kami sediakan pendamping hukum yang kemudian bisa tanpa biaya. Sementara itu tidak hanya pemerintah kabupaten, Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Bantul, Tri Harnanto, juga mengatakan permasalahan Mbah Tupon menjadi perhatian khusus dan disiapkan langkah pengumpulan dokumen-dokumen untuk membantu pembuktian kasus Mbah Tupon. Jadi permasalahan kasus Pak Tupon ini Kementerian juga intensif memperhatikan permasalahan ini dan kami Kantor Pertanahan Bantul terutama kami juga sudah mengantisipasi hal-hal terkait dengan permasalahan Pak Tupon ini. Langkah awal kami sudah mengumpulkan dokumen-dokumen yang ada di Kantor Pertanahan dan kita pelajari. Pada prinsipnya kalau dari aspek pendaftaran tanahnya ya sudah benar, tapi dari aspek-aspek yang lain memang perlu dilakukan uji. Istilahnya ada pihak lain nanti yang akan menguji apakah keabsahan dari akta jual belinya, dan itu ya memang karena sudah dilaporkan di Polda, ya memang nanti pihak Polda akan koordinasi dengan Kantor Pertanahan. Sebelumnya kasus Mbah Tupon yang sudah viral ini disoroti pemerintah Kelurahan Bangun Jiwo Kepanewon Kasihan, Kabupaten Bantul bersama jajaran terkait, termasuk ATR BPN Bantul yang berkomitmen akan menuntaskan permasalahan tanah milik Mbah Tupon. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.
Ya, keluarga Mbah Tupon mencari keadilan setelah sertifikat tanah yang akan diwariskan ternyata telah berubah nama dan diagunkan ke bank. Mbah Tupon diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Luas 1.655. Inilah Heri Setiawan, anak Mbah Tupon yang menunjukkan tanah milik Mbah Tupon di mana sertifikatnya berubah nama tanpa sepengetahuan Mbah Tupon. Pihak keluarga telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Mbah Tupon tinggal di Bantul, Yogyakarta, diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Keterangan anak Mbah Tupon, peristiwa ini diawali mantan anggota Dewan inisial BR yang membeli 298 meter persegi tanah Mbah Tupon. BR kemudian menawarkan bantuan untuk memecah tanah sisa milik Mbah Tupon menjadi 4 sertifikat. Di saat waktu pengurusan yang sangat lama, tiba-tiba kemudian sertifikat berubah nama. Pihak keluarga Mbah Tupon pun menuntut pertanggungjawaban ke BR. Awalnya dulu Bapak BR itu menawarkan pada bapak saya untuk pecah waris ke 3 anaknya. Nah, setelah berapa waktu bapak saya kan menanyakan soal sertifikat itu kepada Pak BR. Kata Bapak BR itu jawab, baru proses Mbah, hanya mau membantu untuk pecah waris. Soalnya dia sudah menawarkan ke bapak saya, Mbah, ini sertifikat yang seluas 1.655, di mana kalau saya pecahkan menjadi 4 ke anak-anaknya. Udah balik nama ini, kasus ini. Dulu pernah sempat datang ke rumah menanyakan, mau meminta pertanggungjawaban Bapak BR. Kenapa kok bisa jadi kayak gini, Pak? Ini dulu mantan DPR. Ya, saya dan keluarga berjuang untuk mempertahankan hak miliknya bapak saya. Sudah dilaporkan ke Polda DIY. Kenyataan pahit lainnya, sertifikat yang sudah berubah nama tersebut ternyata diagunkan ke bank dengan nilai pinjaman 1,5 miliar rupiah. Kasus ini pun sudah sampai ke pihak kepolisian dan Kementerian ATR BPN. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Ya, seorang lansia di Bantul, Yogyakarta diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Tanah tersebut tiba-tiba sudah menjadi milik orang lain dan hendak dilelang oleh bank karena gagal bayar pinjaman di bank. Kasus penyerobotan tanah Mbah Tupon menyita perhatian publik. Mbah Tupon yang tinggal di Bantul, Yogyakarta diduga menjadi korban mafia tanah dan terancam kehilangan tanahnya seluas 1.655 meter. Mbah Tupon baru mengetahui bahwa sertifikat tanahnya berubah kepemilikan saat ia hendak mewariskan tanahnya kepada anak-anaknya. Tak hanya itu, bahkan sertifikat tersebut menjadi jaminan di sebuah bank. Perkara ini berawal pada tahun 2020 saat tanah Mbah Tupon masih seluas 2.100 meter persegi dan akan dijual sebagian kepada seseorang yang dikenalnya berinisial BR dengan cara pembayaran dicicil tanpa jatuh tempo. Namun, belakangan sisa tanah yang ia miliki, sertifikatnya berubah nama kepemilikan. Belum selesai persoalan catut nama, Mbah Tupon dan keluarganya didatangi oleh pihak bank lantaran dianggap gagal bayar pinjaman agunan sebesar 1,5 miliar rupiah atas nama orang lain di alamatnya. Tak hanya menyita perhatian publik, kasus penyerobotan tanah milik Mbah Tupon juga mendapat dukungan dari warga dan relawan. Mereka membuat petisi untuk mengawal kasus ini. Meski kasus tanah Mbah Tupon telah sampai hingga ke Kementerian ATR BPN dan pihak kepolisian,
Namun hingga kini belum ada tindak lanjut atas penyelesaian perkara ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan larangan wisuda untuk jenjang TK hingga SMA di Jawa Barat. Menurut Deddy, wisuda lebih tepat diadakan di jenjang pendidikan tinggi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meminta tradisi wisuda di tingkat TK, SD, SMP, dan SMA harus dihapuskan. Kebijakan ini bertujuan mengurangi beban finansial orang tua, terutama yang kerap terbebani oleh biaya acara seremonial. Selain itu, menurut Deddy, wisuda lebih tepat diadakan di jenjang pendidikan tinggi. Deddy menegaskan, kebijakan penghapusan wisuda diambil demi kepentingan masyarakat Jawa Barat. Udah kalau jelas kan TK, SD, SMP, SMA tidak boleh ada wisuda. Udah kenaikan kelas, kelulusan. Ada perpisahan selenggarakan secara sederhana di sekolah. Anak-anak bisa main teater, bisa main musik. Kan ada pendidikan seni di sekolahnya. Kan bisa ditonton oleh mereka. Tidak usah lagi panggil band yang 200 juta ke sekolah. Nanti korbannya orang tuanya pinjam Bang Emok. Itu kan yang terjadi. Kebijakan ini diharapkan dapat segera diimplementasikan di seluruh sekolah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pasca konten debat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dengan seorang remaja soal penghapusan wisuda di sekolah. Ramai warganet menyebut konten tersebut settingan karena remaja tersebut dinilai terlalu berani. Bisa lihat dulu latar belakang saya, misalnya saya miskin atau enggak, terus mampu bayar atau Oke, enggak. kamu miskin nggak? Iya, Miskin. saya mengakui. Kenapa miskin? Pengen hidup bergaya, sekolah harus ada perpisahan. Orang miskin tuh prihatin membangun masa depan. Seluruh pengeluaran ditekan, digunakan untuk yang positif. Seorang remaja perempuan dari Kabupaten Bekasi melayangkan kritikan terhadap Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait dengan penghapusan kegiatan wisuda dan penggusuran rumah di bantaran kali yang digencarkan Deddy Mulyadi. Usai videonya viral, kolom komentar dibanjiri beragam kritik warganet. Namun kini perdebatan itu dipertanyakan warganet. Serunya debat disebut warganet sebagai debat settingan, tidak spontan dilakukan warga kepada Deddy Mulyadi. Semua murid itu biar bisa ngerasain perpisahan. Oke. Wisuda. Terus gini, ngerasain perpisahan, duit perpisahan dari siapa? Dari orang tua. Membebani nggak? Bisa ya, membebani. Pasalnya remaja pengkritik Gubernur Deddy Mulyadi itu terdeteksi oleh warganet pernah menjadi model iklan sebuah aplikasi pinjaman. Dari sinilah beragam tanya soal debat settingan ramai diperbincangkan warganet. Beredarnya pertanyaan itu, Deddy Mulyadi buka suara. Menurut Deddy, dirinya tidak pernah berprasangka buruk dan menganggap remaja itu pintar dan berani berpendapat. Terkait konten kemarin ada yang menyebut bahwa konten kreator tersebut disetting, Pak. Saya emang nggak berprasangka baik, nggak berprasangka buruk. Saya berprasangka baik, anak itu pinter. Dan anak itu berani sehingga mau menyampaikan di depan gubernur. Tetapi tugas gubernur adalah mengarahkan agar argumentasinya memiliki dasar hukum yang kuat. Pendapatnya bukan hanya dirinya sendiri. Orang tuanya boleh wisuda, orang tuanya boleh perpisahan. Cuman 1 juta doang itu bagi keluarga mereka. Tapi keluarga yang lain itu sangat berat. Deddy Mulyadi menambahkan bahwa tugas dirinya sebagai gubernur untuk mengarahkan agar anak-anak seperti remaja yang mendebatnya memiliki kecerdasan yang digunakan untuk kebaikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama yang terlibat dalam geng motor dan tawuran. Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi tuntas untuk menangani kenakalan remaja yang kerap terjadi. Maraknya kasus tawuran serta pelajar yang terlibat geng motor membuat pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan aturan khusus untuk memiliterisasikan anak yang bermasalah. Program ini bertujuan membentuk karakter disiplin dan tanggung jawab. Peserta akan mengikuti pendidikan khusus di bawah pengawasan TNI Polri selama 1 tahun. Sementara status sekolahnya tetap terdaftar di SMP SMA asal dengan kelas khusus.
Beberapa daerah seperti Bandung sudah menyiapkan barak untuk program ini. Di samping itu, Pangdam 3 Siliwangi dikabarkan telah mempersiapkan infrastruktur pendukung. Menurut Gubernur Jawa Barat, rencananya program akan dimulai pada Mei 2025 dengan peserta termasuk anak-anak yang tertangkap tawuran atau terlibat tindak kriminal. Upaya ini dilakukan karena persoalan kenakalan remaja kerap tak selesai-selesai dari dulu. Kan kita ini dari dulu ngomongin geng motor nggak selesai-selesai. Anak-anak yang mengalami problem di rumah sehingga berdampak tidak sekolah tidak selesai. Hari ini kita akan merumuskan dengan para bupati wali kota. Nanti anak-anak yang orang tuanya sudah tidak sanggup lagi untuk mendidik, nanti akan kita wajib militerkan. Ya? Udah, nanti kabupaten kota ada beberapa kabupaten yang sudah siap. Nanti mana sih anaknya? Nanti ada anak yang tawuran di jalan, kita akan bawa. Nanti saya panggil orang tuanya mau gimana, sanggup masih mendidik atau kita sekolahkan di sekolah militer. Nanti di komplek tentara atau di komplek polisi, kita sekolahkan di situ selama 1 tahun, minimalnya 6 bulan, sampai dia berubah. Ini bagaimana cara kita harus mulai cepat lagi, nggak bisa lagi terus-terusan wacana dari dulu geng motor nggak selesai-selesai, harus tuntas. Pemerintah menegaskan program ini akan dipantau ketat untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai serta mengurangi tingkat kenakalan remaja. Dari Bandung, Jawa Barat, Elvan David, iNews melaporkan. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia Ubaid Matraji menilai rencana pemerintah Provinsi Jawa Barat menerapkan program wajib militer siswa nakal perlu dikaji ulang. Ubaid menyebut rencana tersebut bisa merusak sistem pendidikan sekolah. Dan berikut cuplikan wawancara dengan Ubaid Matraji di program iNewsroom. Yang ditawarkan pemerintah Provinsi Jawa Barat ini sangat terkesan, sangat instan. Ingin menyelesaikan masalah dengan cepat. Tetapi pemerintah tidak memandang bahwa ketika ini diserahkan melalui mekanisme pendidikan ala militer, sebenarnya yang terjadi adalah pemerintah secara tidak langsung ya, disadari atau tidak, ini jelas-jelas mendegradasi kredibilitas sekolah atau sistem pendidikan kita. Jadi pemerintah menghadapi anak-anak yang dalam tanda kutip ya dilabeli nakal. Walaupun sebenarnya tentu ini kan label orang-orang dewasa atau pemerintah terhadap anak-anak itu. Padahal sejatinya apakah anak-anak ini memang dianggap anak yang bermasalah anaknya atau anaknya memang nakal, itu harus didalami. Ketika anak-anak tidak lagi semangat masuk sekolah lalu mereka lebih senang nongkrong di luar sekolah, itu yang menjadi masalah itu independen anak itu sendiri secara individu atau ada masalah dalam sistem sekolah di situ. Polisi rilis tes DNA dan uji lab barang bukti terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan dokter terhadap pasien RSHS Bandung. Tetap di iNews Malam.